Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, jamaah Musalla An-Nur rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua Musalla beserta seluruh pengurus yang lainnya, Kanda Haji Edia Rosyad, Da Mahmud, dan yang lain-lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan, seko-seko. Keluarga besar BSB Banyuasin, Biker Subuhan Banyuasin, semoga tetap KPK menghajar ya, dengan anggota kami yang paling muda ini. Iya. Ya, muda semangatnya walaupun muda juga usianya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah juga kawan-kawan dari Paskas Pasukan Amal Saleh Banyuasin, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat ini yang paling kita butuhkan untuk bisa melakukan segala aktivitas. Tanpa rahmat Allah, ngomong satu huruf lagi tidak baca, melangkah satu langkah lagi tidak baca. Maka jangan pernah kita banggakan amal soleh kita, ya. Pacak subuh hari ini, di hari pertama di bulan Januari di tahun 2021, ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan. Kesombongan kita, kebanggaan kita terhadap ibadah yang kita laksanakan, merasa itu amal kita dewe tanpa karunia Allah, maka itu justru akan membuat amal tadi sia-sia, hilang baik, justru akan menjadi bumerang bagi yang punya amal itu. Maka jamaah yang mulia, tanpa berpanjang kata, mari senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Nikmat karunia Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya, kita sudah masuk tahun baru, walaupun penuh kontroversi tahun baru ini. Ada yang bilang boleh melaksanakan perayaannya, ada yang tidak. Itu kita berlepas diri dari hilafiyah seperti itu. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah masih hidupkan kita. Sampai hari ini kita masih pacak sembahyang subuh dengan berjamaah. Ini sungguh nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usahkan subuhnya, 2 rakaat qabliyahnya saja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Jadi dunia kita, seluruh harta yang kita miliki, seluruh kekuasaan yang sedang kita pegang saat ini misalnya, itu kalah jauh dibandingkan 2 rakaat salat sunnah fajar tadi. Masya Allah, itu luar biasa. Maka patut kita syukuri, ya, disyukuri bukan disombongkan. Kalau disombongkan akhirnya kita meremehkan yang tak sholat subuh. Wah, si anu, ya, sembahyang subuh lagi dah. Nah, itu tidak boleh. Yang belum sholat subuh itu bukan untuk kita katoi, tapi itu adalah ladang dakwah kita untuk kita ajak sama-sama merapat ke rumah Allah, melaksanakan ibadah yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, ya, insyaallah akan menjadi asbab bertambahnya nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, alhamdulillah kami diundang dan alhamdulillah bisa hadir subuh hari yang mulia ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan bukan cuma yang kedua, tetapi seterusnya. Mudah-mudahan ketika ada kesempatan, ada waktu, ya kawan-kawan, insyaallah semangat. Apalagi ini tempatnya dek jauh. Yang jauh lagi semangat kan doa ya. Minggu tadi kami ke Pengombo, itu setengah jam lebih, ya. Itu lagi datang. Apalagi tempat yang dekat ini.
Tapi juga mudah-mudahan bukan cuma karena diundang kita datang ke masjid. Ya, masjid itu tidak perlu undangan dari pengurus, tetapi karena memang kita merasa masjid itu adalah rumah kita. Waktu kehadiran pertama saya sampaikan hadisnya bahwa bagi orang beriman, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah setiap orang mukmin. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah dewek tak kena diundang, kan? Artinya memang kita harus beluro. Kita harus berisa, ya. Kita harus membenahi rumah kita sendiri mulai dari fasilitas yang ada, termasuk yang paling penting adalah memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita, musola yang dekat rumah kita dengan kegiatan-kegiatan amal soleh, ibadah dan lain sebagainya. Bukan cuma sembahyang, tetapi aktivitas cawisan, belajar ngaji. Ini ada ketua BKPRMI Masya Allah Ustaz Subur kan. Banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan di masjid dan di musola, bukan cuma sembahyang. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah pusat pemerintahan yang khalifahnya, rajanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh beliau menerima delegasi dari luar negeri itu di masjid. Beliau ceramah di mimbar, bukan cuma ceramah, sambutan, pidato, beri nasihat, bahkan memutuskan hukum itu di mimbar Masjid Nabawi. Masya Allah, itu luar biasa masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikuti teladan beliau. Artinya kita jadikan masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Masjid adalah rumah besar kaum muslimin. Siapapun berhak, layak, boleh masuk masjid. Maka jangan kita kolakkan orang jarang ke masjid itu. Kita harus tarik hatinya untuk lebih dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid ini. Karena di samping rumah Allah, masjid itu adalah rumah kita. Artinya kita harus berbenah, beloro dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, di awal tahun baru ini kita harus banyak muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi, atau bahkan ada yang memahami muhasabah itu adalah interogasi. Interogasi itu artinya kita bertanya dengan keras, bahkan kita suuzon dengan diri kita dewek. Kalau untuk orang keluar diri kita, kita harus husnuzon. Seburuk apapun sikap orang ke kita, kita tetap berbaik sangka. Itu keluar, kan husnuzon, baik sangka. Nyingok orang sejahat apapun, seburuk apapun perilakunya, setidak nyaman apapun kita dengan sikapnya dan ucapannya, kita tetap berbaik sangka. Makna misalnya kalau ada orang salah sama kita, oh mungkin dia lupa. Itu makna berhusnuzon itu. Oh mungkin dia khilaf, mungkin dia tidak tahu hukumnya, mungkin dia tidak faham, mungkin dia tidak kenal. Pokoknya walaupun orang salah, kita tetap berhusnuzon. Walaupun itu sulit, tetap berbaik sangka dengan orang yang mungkin jelas-jelas jahat sama kita. Tapi itulah letaknya iman seorang mukmin sejati itu. Tidak ada musuh dia. Walaupun orang jelas-jelas menzolimi, menyakiti. Ini perlu kita latih. Dan Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab beliau lainnya, pandang semua orang, bahkan semua apapun di luar diri kita jauh lebih baik dari kita. Nyingok orang kafir, tetap pandang dia masih lebih baik dari kita. Ini dari segi hakikat. Bukan kita menyatakan dia kafir itu baik, bukan. Tapi begini contohnya, misalnya kita lihat ada orang kafir melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan maksiat dan dosa, tak sembahyang, wajar, kafir. Kita orang beriman, ngaku umat Nabi, sholawat tiap hari, anggota Baitur subuh, tak sembahyang subuh kecuali hari Jumat ini misalnya, tak sembahyang subuh kecuali hari Ahad, oleh rame-rame, tak kelemahan misalnya maksudnya. Kalau iya niat, awas jangan Maka siapa yang lebih jahat? Orang kafir tadi atau kita yang orang ngaku mukmin, ngaku umat Nabi tapi tak sembahyang? Jahat kita. Orang kafir wajar tak sembahyang, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir wajar jahat, zalim, banyak maksiat, mabuk tiap hari, narkoba tiap hari, berzina tiap hari, wajar, kafir. Tak beriman. Kita ngaku mukmin,
ya kan? Anggota dari Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, anggota MUI pula misal pakai pin MUI tiap hari, mayang ida. Siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih salah? Nah, ini Pak Raden Gunawan juga anggota MUI nih. Ya, tapi di komisi yang memang bagian beliau, bagian seni, ya, Masya Allah, banyak anggota MUI juga di sini. Siapa yang lebih jahat? Kita atau orang kafir tadi? Nah, itu supaya kita memandang orang lain tetap husnuzon. Kita lemaklah nyalaki diri dewek daripada nyalakan orang. Oke, jenguk orang kafir. Terus jenguk budak kecil, nakal. Luat kita juga budak nakal kan? Yuk, pokoknya nakal tekelabit, nakal tekelanit. Saking nakalnya tuh kan. Akal nian, omongi tak dengar kata, diperintah tak nurut. Ya kan? Apa be pokoknya lantak kan gitu. Nah, jenguk budak kecil nakal, masih lebih baik dia. Ya, kita pandang masih lebih baik, masih mending budak kecil tadi. Ngapa? Wajar masih kecil nakal. Kitulah tunggu bengkel, lah berenak berjucong. Nakal. Ya kan? Budak kecil tak sembahyang wajar, masih kecil tubuh bengkel tak sembahyang, malu kan? Nah, jadi oleh karena itu pandanglah orang lain tadi lebih baik dari kita. Orang kafir masih lebih baik dari kita, budak kecil lebih baik dari kita. Jingok binatang. Ada sapi masuk kebun orang, wajar sapi kati akal. Memang dia nak makan tu lah gawenya. Ya kan? Tubuh ni basing ni masuk rumah orang, ngambil HP ustaz. Dia jebol jendela. Siapa yang lebih salah? Sapi masuk kebun orang wajar, kati utak, kati akal. Gawenya memang nak makan tu lah. Tak berdosa sapi. Sapi tak berdosa. Tapi kalau manusia maling punya orang, nukar selop keluar dari musola ini, dosa. Ya, Randy ya? Jadi, bahkan jenguk anjing pun kata Imam Al-Ghazali, pandang anjing tadi jauh lebih baik dari kita. Makanya kita bahas malam kemarin di malam Kamis di Majelis Baikir Subuh Banyuasin di rumah kita di markas Bang Yudi, ya. Setiap Kamis kami taklim di sana. Jadi bukan cuma keliling baik. Kalau keliling itu cuma untuk motivasi, ya. Tetapi untuk ngisi diri, untuk belajar ngaji, ngapal doa, siap jadi imam dan khatib, itu kami belajar. Ya, secara khusus di malam Kamis di rumah Bang Yudi di markas besar kita Baikir Subuh Banyuasin. Ada seorang ulama Al-Imam Asy-Syairazi, ketika beliau berjalan sama murid-muridnya, pas di jalan tuh terjengok ketemu sama anjing. Oleh muridnya anjing tadi diusir. Hush, lari. Guru kami nak lewat. Apa kata beliau? Jangan usir. Walaupun dia anjing, walaupun dia binatang yang uji tubuh, najis mughalladh, itu najis paling berat. Kalau piring kita, ya, pakaian kita dijilat oleh anjing, maka wajib dibasuh 7 kali. Salah satu pakai tanah, saking beratnya najis anjing itu, mughalladh. Tetapi oleh Imam Asy-Syairazi, ketika muridnya ngusir anjing tadi, ya, dimarah oleh beliau. Jangan. Ini jalan umum, ini jalan bersama. Anjing itu punya hak juga nak lewat di jalan ini. Luar biasa akhlak yang diajarkan para alim ulama. Kalau kita kadang-kadang nengok orang tak resap tubuh usir. Ya, nauzubillah. Karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, itu tidak boleh. Merasa diri kita lebih baik dari orang lain itu penyakit iblis, laknatullah alaih. Itu ya. Iblis itu, ya, tak galak sujud dengan Nabi Adam karena apa? Merasa lebih baik. Iblis itu pangkatnya banyak. Dalam kitab Tafsir Sawi, ya, karya Imam Ahmad As-Sawi di jilid pertama ketika menjelaskan tafsir wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya, itu dijelaskan bahwa iblis itu namanya banyak, pangkatnya banyak, gelarnya banyak. Di tujuh langit itu namanya lain-lain. Namanya lain-lain. Ada Al-Abid, sang ahli ibadah. Ada Az-Zahid, sang orang yang zuhud, ya. Ada Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Jadi gelarnya itu banyak. Bahkan beliau adalah Al-Qaid, panglima perang malaikat. Ketika bumi ini sebelum diciptakan manusia, bumi kita ini, ya, sebelum kita ada, sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi kita pernah dihuni oleh yang namanya Banul Jan. Baca tafsir Jalalain. Banul Jan penghuni bumi sebelum manusia. Nah, Banul Jan ini yasfikud dima. Mereka saling berbunuhan, berbentak, takor. Ya. Akhirnya ditumpaslah Banul Jan ini oleh para malaikat. Dan siapa panglima perangnya waktu itu? Iblis. Jadi kurang apa pangkat dia.
Tapi karena pangkat dia, jasa dia, amal dia yang banyak itu membuat dia sombong, akhirnya berkata, ana khairum minhu. Awas, bahaya ngomong kalimat ini. Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Maka ngapa aku nak sujud dengan dia? Ngapa aku nak hormat dengan dia? Aku lebih tua, aku lebih senior, aku lebih pintar, aku lebih alim, aku lebih kaya, aku lebih sugih. Itu kata-kata orang sombong. Iblis diusir dari neraka, dari surga karena sombong. Dia lupa bahwa yang perintah itu adalah Allah. Ketika Allah perintah, seharusnya kita tak boleh A. Orang tua ngomong lagi tak boleh A, kan? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan iblis membuat dia terusir, dia dan keturunannya, ya, terusir dari surga. Maka jangan sampai terbudi, tertipu dengan iblis. Dia musuh kita. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, ya, baik dari bangsa jin ataupun dari manusia, ngajak gawe tak benar, itu iblis, itu jin, itu setan. Walaupun berwujud manusia, asa ngajak gawe tak benar, ngajak narkoba, ngajak mabuk, ngajak berzina, itu setan. Ya, karena setan itu minal jinnati wan nas. Maka buang di hati kita perasaan lebih baik dari orang lain. Mandang orang itu selalu husnuzon, walaupun jelas-jelas dia jahat dan salah sama kita. Banyak-banyak memaklumi kesalahan orang lain, apalagi kesalahan itu dilakukan oleh pasangan kita. Banyak-banyak maklum, wajar, mungkin lupa, mungkin hilaf. Ya, kesalahan itu dilakukan oleh anak, cucung, kawan, tetangga, ya, sesama muslim walaupun tak akrab. Kita banyak-banyak memaklumi. Itu juga akan membuat kita jadi lebih aman, lebih nyaman. Ya. Galau terus kita kalau mikirkan salah orang itu. Tak nyenyak, tidur, tak lemak makan. Ya, akhirnya rainya merengut bebe, patah ribu. Nah, na'udzubillah min zalik. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi kita harus muhasabah di awal tahun ini, kira-kira amal kita ni mak mana? Maka pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian, interogasilah diri kalian. Jadi cak polisi nanya penjahat tu, kita mak itulah nanya diri kita. Kau ni hebat ke ni apa? Ya kan? Banyak salah kita kalau kita sudah introspeksi. Bahkan Umar bin Khattab itu ini orang yang paling rajin introspeksi. Ya, paling rajin muhasabah. Bahkan beliau tak segan-segan nanya. Padahal beliau itu seorang raja kan, Amirul Mukminin. Beliau raja. Tetapi ketika ada pertemuan, ada musyawarah, beliau nanya dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang notabene adalah bawahan beliau, karena beliau adalah seorang raja. Silakan kalian kritik diriku. Sampaikan yang menurut kalian tak bagus yang sudah aku ucapkan, tak bagus yang sudah aku lakukan, kebijakan-kebijakan aku sebagai seorang Amirul Mukminin. Ya, ini kata beliau. Maka beliau siap menerima kritik. Salah satunya adalah mungkin kita merasa ini tidak perlu disampaikan, tapi bagi Umar luar biasa. Beliau terima itu. Suatu hari beliau dikritik oleh sahabatnya dan memang beliau minta, wahai Umar bin Khattab, telah sampai kepada kami bahwa engkau kalau makan itu mencampur 2 macam lauk setiap kali makan. Ya, setiap kali makan 2 macam lauk. Mungkin ada ayam, mungkin ada onta, daging onta, atau ada lauk yang lain. Dalam pandangan sahabat itu sudah berlebihan kan? Ya, sudah berlebihan. Tubuh ini makan 3 kali sehari, bubur pula. Lauknya kalau kondangan itu sambal 3 macam dia ambil kali. Sambal hati, sambal mecang, ya kan? Apa hambal dupak pula dia ambil. Sambal lah 3 macam. Belum lagi lauk, ada iwak, ya kan? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, mulu pokoknya. Nasi sejemput, lauk segunung. Itu kan cara kita. Halal sebenarnya, tak habis ya. Namun tak habis itu mubazir. Umar dikritik sahabat Nabi yang lain bahwa beliau sudah dianggap berlebihan dengan makan 2 macam lauk itu. Masya Allah. Ya, jauh kan dari kita?
sikap dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maka banyak-banyak muhasabah, ya, banyak-banyak introspeksi diri, supaya kita jadi lebih sadar bahwa ternyata amal tubuh masih dikit dan salah tubuh, ya, dosa tubuh kadang lebih banyak dari amal kita. Kalau kita sudah introspeksi, sudah muhasabah sebelum, ya, dihisab pada hari kiamat nanti, insya Allah di akhirat nanti tidak dihisab lagi. Karena hisab di akhirat itu berat kan, sangat berat. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan kalau kita dihisab itu bukan disedot, ya, amal tubuh ditimbang, banyak salahnya atau banyak pahalanya. Maka di akhirat nanti akan dihisab setiap tarikan napas kita. 1 jam kita bernapas itu 180 kali. 1 jam, ya, 180 kali. Dikali 24 jam hidup kita sehari semalam, berarti 180 kali ke 24. Berapa toke dedi? Ini biasa ngitung-ngitung ini kan. Banyak toke di sini nih. Ada toke mebel, toke dedi banyak di sini nih kan. Ini dedi juga. Biasa ngitung ini kan. Berapa? 4.320 kali kita bernapas sehari semalam selama 24 jam. Itu sehari. Ya, kalau hitungannya itu. Cuma yang jadi masalah adalah di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu tarikan napas kita. Itu akan ditanya ayyu amalin amilta fi duhulihi wa khurujihi. Itu yang jadi masalah. Itulah hisab. Jadi alangkah beratnya hisab itu kan, Dok. Ya, jamaah yang mulia. Ditanya setiap satu tarikan napas kita. 2 pertanyaan. 1 pertanyaan waktu masuk ke napas, waktu narik napas, amal apa yang sudah dilakukan? Waktu ngembus ke napas, amal apa yang sudah dilakukan? Itu hisab yang berat, itu luar biasa. Itu untuk 1 hari. Berarti untuk 1 hari dari kehidupan kita ini akan menjawab pertanyaan 4.320 kali 2. 8.640 pertanyaan yang harus kita jawab. Itu setiap tarikan nafas. Dikali umur. Kali umur. Jadi makin panjang umur, makin panjang hisabnya. Makin banyak rute, makin banyak hisabnya. Bayangkan. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, sulit kita nak selamat dari hisab itu. Ya. Maka banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak taubat kepada Allah. Taubat itu tiap hari, salat taubat itu tiap hari. Istighfar itu tiap hari. Nabi yang maksum, dijamin dari maksiat dan dosa, beliau istighfar paling dikit 70 sampai 100 kali. Itu di luar istighfar sudah salat. Kalau istighfar sudah salat, Nabi cuma 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Riwayat lain sampai astaghfirullahalazim. Riwayat lain menyebutkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan istighfar yang lain. Jadi 3 kali itu sudah salat. Yang 70 sampai 100 kali itu di luar istighfar sudah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak istighfar. Kita dosa pasti banyak, salah pasti ada, malas istighfar. Maka di mana posisi kita, ya, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuma ada. Kalau kita nak selamat dari hisab yang berat itu nanti pada hari kiamat, berat Pak Sairi, ya. 1 hari menjawab 4.000 lebih pertanyaan. Makanya ulama-ulama kita dulu, tidak usah jauh-jauh, Kiai Sulaiman. Ini ulama harismatik, ya, asli orang Tubuh Banyuasin sini. Ya, orang tua dari guru kami Kiai Balian. Kata mi kami almarhum, karena mi dapat dari Ye murid Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman dulu setiap tarikan napas beliau itu selalu diisi dengan zikir. Bahkan setiap kali makan, ngunyah makanan itu, mulutnya ngunyah, hatinya zikir. Allah, 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 tidak tinggal. Makanya para ulama kita, berkhusus ulama sufi, ya, itu menjaga betul tarikan napasnya. Narik napas Allah, ngembuskannya Allahu, Allahu. Itu tidak putus. Cuma tidak dilapaskan. Itu zikir khafi, zikir di dalam hatinya. Karena apa? Takut dengan hisab tadi. Ya, takut dihisab tadi. Kalau kita ini kan banyaklah berkelakar daripada zikir, banyaklah penesan daripada, ya, istighfar.
Ada amalan yang insya Allah kalau kita laksanakan, kita selamat dari hisab yang berat tadi. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Di kitab ini banyak dijelaskan amaliyah-amaliyah yang utama. Di antaranya beliau mengutip sabda Rasul SAW, thalathun, ada 3 golongan, ya, yang di akhirat nanti la yahuluhum al-faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab wa hum ala kuthubin minal miski hatta yufragha min hisabil khalaiq. Ada 3 golongan yang di akhirat nanti akan selamat dari huru-hara pada hari kiamat. Ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Berat hari kiamat itu. Ya, ini sebelum masuk neraka. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, berkumpul di padang mahsyar, itu sudah berat. Ngapa? Saat itu seluruh manusia, kecuali para nabi, itu sudah ada yang pakai pakaian. Seluruhnya bugil, mohon maaf. Dan lanang-lanang, mohon maaf, itu kembali kulup lagi. Balik tak bersunat lagi, balik ke asal. Ya, tak berselop pada hari itu. Berbaju idak, berselop idak, yang lanang balik kulup. Madon ya. Balik kulup lagi, walaupun kalau bersunat 2 kali itu kulup lagi. Ya, maka Sayyidatuna Aisyah agak merinding mendengar sabda Nabi ini. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak bisa mikir masing-masing aneh-aneh lagi pada hari itu. Ya, tidak bisa mikir aneh-aneh lagi. Walaupun sebelah ini cewek cantik tak katik baju, mohon maaf, itu tidak terpikir. Saking sulitnya hari itu. Ngapa? Di antaranya matahari begitu dekat, sehingga orang berkeringat sangat banyak. Ya, ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai lutut. Bayangkanlah, belum ada di dunia ini yang berkeringat sampai lutut. Bahkan lebih, ada yang berkeringat sampai pinggangnya, sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Keringatnya pun macam-macam. Ada yang keringat biasa, asin keringat itu dah ya. Ada yang keringat darah, bahkan keringatnya darah bercampur nanah. Masing-masing tergantung amalnya selagi hidup di dunia ini. Galak ngisap darah orang, galak nyakiti orang, itulah yang berdarah-darah keringatnya nanti di akhirat. Karena galak nyakiti, menzolimi, menganiaya orang lain. Apalagi yang dianiaya ada para ulama, habaib yang dia sakiti. Nauzubillah, tunggulah kaget di akhirat yang nyakiti orang-orang yang mulia itu. Nauzubillah, kita sedih ya terhadap orang-orang yang sudah memperlakukan para orang-orang yang mulia itu dengan kezaliman yang nyata. Sedih, sayang be, kaget dia tak lemah di akhirnya. Kita sayang, ya maka kita omongi. Cuma kadang-kadang tak nurut diomongi. Kita ngomongnya dianggap luat, kita nasihat dianggap benci. Padahal kita tak galak dia di akhirat nanti mengalami hal yang berat seperti itu. Itu huru-hara hari kiamat. Di antaranya, kalau nak disebut lagi tak sudah lagi. Ya, serem. Bukan hanya selamat dari huru-hara pada hari kiamat nanti 3 orang ini. Wala yanaluhumul hisab, mereka pun tidak akan dihisab. Yang mendapat pertanyaan berarti 8.640 pertanyaan tadi tidak. Mereka selamat dari hisab, selamat dari huru-hara pada hari kiamat. Bahkan mereka akan ditempatkan di tempat khusus. Yang lain dihisab, yang lain ditimbang amalnya, dia istirahat dengan tenang di satu tempat sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ala kuthubin minal miski, tempat itu tercipta, terbuat dari minyak misik, dari minyak kasturi, harum mewangi. Dia mendapatkan nikmat yang luar biasa sebelum masuk surga itu, Bu. Sebelum masuk surga. Yang lain dihisab, dia nonton baik dan nyaman di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 3 golongan ini? Mudah-mudahan kita masuk salah satunya, apalagi ketiga-tiganya. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah, orang yang pandai baca Al-Qur'an dan ikhlas karena Allah ngajinya. Ngajinya ikhlas, ibadahnya ikhlas, bukan minta alam, bukan ngarap doanya, bukan pengen terkenal dia baca ngaji, bukan pengen miluk musabako supaya dapat juara, dapat bonus, baca haji, baca umroh. Bukan itu yang diincar. Kalaupun dapat, alhamdulillah, itu fadlu minallah. Cuma bukan tujuan utama. Kalau ngajinya tak ikhlas, awas bahaya. Ya, man qara'al Qur'an yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Barang siapa baca Al-Qur'an niat dia yata'akkalu bihin nas, ngarap makan minum,
Ya, kita pergi yasinan misalnya. Oh, malam Jumat di sini yasinan di musola ini. Pergi ke musola An-Nur. Ngapu, ada makanan. Kalau niatnya itu salah. Cuma kalau memang dia pergi ikhlas, akhirnya pacak makan minum, itu halal. Maka luruskan niat waktu ke masjid, ke musola, luruskan niat waktu takziah. Ngapa kita takziah itu? Nak menghibur ahli musibah. Nak mendoakan almarhum almarhumah, bukan numpang makan. Tapi bukan haram kita makan di situ, halal. Niat di hati yang harus dijaga, ya. Niat hati harus benar, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ngajinya ikhlas, yang belajarnya ikhlas, yang ikut cawisannya ikhlas, dijamin masuk surga tanpa hisab, selamat dari hari huru-hara pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih yang pertama. Wa rajulan amma qauman wa hum bihi radun. Ya, seorang imam salat yang diridhoi oleh makmumnya, disenangi oleh makmumnya. Maka imam salat yang disenangi makmumnya karena bagusnya bacaannya, karena akhlaknya yang mulia. Harus dua-duanya. Ilmunya bagus, mumpuni. Bacaannya bagus, ya, dan akhlaknya mulia. Tidak baca separuh-separuh. Akhlak mulia, bacaan salah, masih tak benar. Ya, atau bacaan bagus, hafalan banyak, kurang ajar. Tak bagus. Yang paling marah katik kali. Hafalan cuma kuliah kulhu, nak imam baik-baik, akhlaknya kurang ajar. Itu imam yang tak terkeruan itu, ya. Tak tahu diri. Jadi dua-duanya, Al-Qur'annya bagus hafalannya dan akhlaknya mulia. Para imam, ya, itu bukan cuma imam dalam sholat, tetapi imam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang imam itu berarti teladan di mushola, di masjid, di rumah tangganya, tetangganya, dan seluruh kaum muslimin menjadikan dia sebagai imam, pemimpin, teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nampar diri dewek, kan? Jangan sampai basing-basing. Lah dipercaya, ditugaskan untuk jadi imam sholat. Imam yang diridhoi, disenangi makmumnya, insya Allah dijamin masuk surga tanpa hisab. Tapi imam yang diluati, berhentilah jadi imam. Cuma ada kriteria yang diluati itu karena apa? Karena akhlaknya buruk, bagus bebacaan tadi, atau tak kati yang bagus, banyak salah, masa nak ngotot jadi imam, ya kan? Itu yang dibenci oleh makmum. Salatnya sah, tapi makruh dijadikan imam. Artinya sah tapi tak dapat pahala sembahyangnya, kan rugi. Maka lebih baik mundur. Jadi bertanya-bertanya kita nih, ya, kira-kira setuju orang apa tidak? Manda setuju berhentilah, ya kan? Jadi imam di rumah tangga baik. Itu yang jelas. Gagiklah diluwati pun oleh bini kan. Na'udzubillah itu, ya. Nyari bini lagi aja. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disenangi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Rajin ngaji, ikhlas. Jadi imam ikhlas dan disenangi oleh makmumnya, dijamin masuk surga tanpa hisab. Atau kita perluas makna hadis ini. Dalam hadis hanya disebut imam sholat, ya. Nah, tetapi kalau kita pahami secara umum, imam itu adalah pemimpin, ya. Dan pemimpin itu luas maknanya. Yang bujang, ini banyak jomblo ini, ya. Mudah-mudahan ada yang nyangkut di sini, ya. Jamaah mushola ini. Cuma Pak Saidi jangan ngaku jomblo kau. Anak lah 5, nak ngaku jomblo. Pak Yadi kan anak lah bujang Yadi sebejak. Apalagi Bang Yudi, ya kan? Ya. Apalagi Bang Hajar, ya kan? Labu cicong ya Bang, ya? Cicongnya lah, alhamdulillah, ya, labu cicong. Kalau kita perluas, pemimpin itu luas. Yang jomblo pun adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Yang sudah menikah berarti memimpin rumah tangga. Yang jadi Pak RT, mimpin RT, sampai ke presiden. Kita seluruh pemimpin. Tapi ingat hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, berat. Mimpin bini lagi sari, ya kan? Apalagi nak mimpin RT, orang banyak. Apalagi jadi RW, apalagi jadi presiden. Seluruh jadi akhirat kaki bakal dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban berat. Sekok yang disakiti dari rakyat kita, dari orang yang kita pimpin,
berat hisabnya di akhirat kaki. Itulah cukup nak menghabiskan amal kita yang banyak. Maka hati-hati yang diamanahi ya oleh Allah pemimpin walaupun kecil. Kita yang pengurus MUI, Pak Raden, itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kaki. Dakwah hafidah. Jangan-jangan cuma lades waktu dilantik. Ya, lades, ya kan, euforia, senang, dihadiri bupati, ya kan, dihadiri para pejabat di Banyuasin waktu pelantikan, waktu pengukuhan kemarin, tapi tidak kati yang kita perbuat untuk umat saru di akhirat gage. Makanya kita dalam rangka ini kita dakwah, kita gabung, kita rangkul seluruh ormas yang ada. Kita gabung di Baiker Subuh, di Paskas, di NU, di Muhammadiyah, kita rangkul semua. Asal dia orang Islam berarti dulur kita. Maka jangan dibeda-bedakan, seluruh harus kita samakan, kasih sayangi, kita dakwahi, kita ajak, kita rangkul untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini agak mudah. Ya, wanadin ay muadzin yad'u ila salawat ibtigha wajhillah. Yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah muazzin yang ngajak orang sembahyang, ya, ikhlas dengan azan yang dia kumandangkan. Nah ini lemah. Mudah daripada yang pertama saru itu. Jadi imam yang disenangi makmum itu berat. Jadi pemimpin yang disenangi rakyat itu berat luar biasa. Nah nomor 2 ini gampang. Ya, muazzin sembahyang. Nah, aku rasa berebut sudah ini jadi muazzin. Ya. Tak kebagian lagi Madon, ya kan? Aku rasa yang imam pun nak berubah. Aku nak muazzin bae. Kau be jadi imam berat jadi imam itu. Jadi imam itu berat. Kalau sah pahala dapat sama-sama, kalau salah dosanya nanggung dewe. Itu beratnya jadi imam tuh. Aku manggala, lajulah ganti aku di alamir situ. Ya, berat luar biasa. Cuma saya sudah ngomong sama Ustaz Rihal, Ustaz, saya nak tawakuf, mau resign. Ya, nak beri kesempatan bagi yang lain. Tapi kata beliau, kaget dulu. Jangan, mantap-mantap lah dulu. Jadi saya sudah ngomong sama guru saya. Ya, tinggal sama kiai saya belum ngomong. Kalau pacak yang lain, mengingat beratnya tugas seorang imam itu. Jadi kalau yang jadi muazzin itu lebih gampang Pak Sairi. Lemaklah jadi muazzin. Dijamin masuk surga tanpa hisab. Asal apa? Ikhlas dengan azan yang dia kumandangkan. Itu makna harfiahnya. Tapi kalau kita pahami secara luas, muazzin itu adalah para penyeru kebaikan. Ya, orang yang dakwah itu pun muazzin, ngajak gaya baik. Ngajak makmurkan masjid, makmurkan mushola, itu adalah para muazzin. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang ad-da'i ilallah, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun muazzin. Tapi ini pemahaman yang luasnya. Pada dasarnya adalah muazzin yang disebut dalam hadis itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau nak selamat pada hari kiamat nanti dan masuk surga tanpa hisab adalah wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang budak, seorang hamba sahaya, seorang pegawai, seorang pekerja, seorang anak buah, seorang anak kapak. Nah, bahasa dusunnya anak kapak. Dia begawe dengan orang lain. Dia orang upahan, dia orang gajian. Ya, tetapi meskipun demikian, walaupun dia hanya seorang pegawai, rendahan mungkin, ya, bukan siapa-siapa di tempat dia begawe, tetapi dia tetap hablum minallah yang tadi Kanda sebutkan, ya, Kanda dia sebutkan hablum minallahnya baik. Salatnya tetap terjaga 5 waktu plus sunah-sunahnya. Puasanya tetap dijalankan. Ibadah kepada Allah tidak pernah surut satu langkah pun dia laksanakan. Meskipun dia sibuk bekerja. Sibuk, ya, di kantor, sibuk di kebun para, sibuk di pasar kalangan oleh berjualan, tak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Cak Bang Yudi, ya, ini Pol PP calon kasat kita dengan Pak Indra kayak insyaallah Pak, ya. Ini rajin keliling bersama kita. Banyak pejabat di tubuh ini, banyak pengusaha juga, cuma yang paling banyak bujang tadi. Ya, jomblo tadi yang paling banyak, ya kan? Nah, ini bujang juga nih. Nah, bahkan ada ketua bujang gitu. Mana ketua bujang gitu? Ya, ada bujang dan ketua bujang. Alhamdulillah. Sesibuk apapun ibadahnya tidak tinggal. Tetapi pekerjaannya tuntas. Pekerjaan dia, tugas dia laksanakan secara baik dan sempurna. Ya, jadi bukan sebelah-sebelah. Bukan cuma rajin ibadah, rajin sembahyang, tapi gawe dilalaikan. Itu salah. Atau rajin begawe, Bu, ya. Rajin begawe, bagus tugasnya. Ya, dapat promosi dari pimpinan, naik pangkat jabatannya karena bagus gawenya. Tapi sembahyang tinggal, itu pun salah. Ya.
Kalau pacak dua-duanya, hablum minallah, hablum minan nas. Salat dilaksanakan, GW dikerjakan. Itu yang bagus, dua-duanya. Nah, yang paling parah itu hekok pun tidak, sembahyang tidak, begawe tidak. Nauzubillah ya modelnya itu ya. Kalau laki bini ya, misalnya GW-nya mantang, dia mekol pahat, bini mekol getah. Nauzubillah laki modelnya itu ya. Nah, yang garis-garis hati-hati nyari laki ya. Jangan cari yang penyungkan modelnya itu. Ya. Yang bagus dua-duanya. Ibadah dilaksanakan, pekerjaan ditunaikan dengan sempurna. Nah, 3 ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk ketiga-tiganya, minimal salah satu dari yang 3 ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, karena lah ada alarm, lah batuk-batuk itu tanda lah kelamaan ngomong, itu berarti kan lah kelamaan ngomong, lah kelamaan bercakap. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru 2021 ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau tidak, berarti kita rugi. Ya, maka niat kita semoga kita menjadi orang yang lebih baik, lebih rajin beramal soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak meninggalkan tempat ini karena kami menyiapkan pendapat bagi pendapat introspeksi itu perlu yang kita laksanakan di awal tahun ini, karena mungkin tahun 2020 kemarin banyak kelemahan, tapi insya Allah 2021 kita akan lebih baik dari sebelumnya. Itu saja, mohon maaf Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan kontinuitas akan hadir di sini, Ustaz beserta Peter dan Paskas dan lain-lainnya, agar akan hadir di Ustaz ini guna membangun keberadaban untuk menuju alam akhirat. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dengan peningkatan